terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. Talkshow hari ini. Oke, kawan Sola Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Dan ini dia talk show hari ini. Sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Di ruang sebelah ada Dr. Hewan DRH ya. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ya, baik-baik. Sehat dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Ini bersama dengan dokter siapa nih? Saya Dr. Niki. Dokter Niki. Iya. Nah, Dokter Niki. Dokter Niki ini dari House of Pet ya? Ya, bener ya? House of Pet. House of Pet di Malang. Di Malang. Nah, House of Pet sendiri ini berapa cabang di Indonesia? Ada dua sih sebenarnya. Satu di Medan, satu yang di Malang ini. Medan? Ya, yang di Medan. Jauh ya jaraknya ya? Ya, itu yang cabang yang utama yang di sana. Oh, gitu? Ini, ya. Oke. Jadi kantor utamanya di sana seperti itu ya? Iya, kantor utama di sana. Oke. Untuk yang di Malang sendiri di mana alamatnya? Di Ruko SBC, di belakangnya Bank BNI Suhat. Di Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta, ya. Di map sudah ada ya? Sudah ada. Ya, sudah ada kok. Udah dari 2016 soalnya. Iya, sudah lama sekali. Jadi buat kawan Sola Gracia mungkin juga sudah berlangganan juga kali ya di sana ya. Iya. Oke, ini ada Dokter Niki dari House of Pet Malang, kawan Sola Gracia. Dan dokter sendiri di House of Pet sudah berapa lama? Saya masuk itu 2019. 2019 ya? Sekitar setahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu. Ya. Oke. Nah, ini kawan Sola Gracia, buat Anda yang ingin bertanya-tanya langsung aja WhatsApp di 0813-3535-7667. Nah, mungkin yang pertama saya bakal tanyakan ini tentang perawatan hewan ya, seperti yang kemarin saya sampaikan juga gitu ya. Iya. Kalau merawat yang paling sederhana sebenarnya itu sulit nggak sih perawatan di rumah yang tanpa harus ke misalkan ke klinik hewan tersebut gitu atau bagaimana atau mungkin harus nih mengecek kesehatannya di situ atau mungkin bisa dilakukan secara pribadi, misalnya kita punya kucing kayak gitu ya. Ini merawat yang paling sederhana di rumah sendiri itu tanpa harus ke klinik bisa nggak kira-kira dokter? Bisa. Jadi setiap owner itu harus tahu sebenarnya untuk perawatan dari pet animalnya itu apa aja. Entah itu dari kucing, anjing, exotic pet ataupun apapun itu akan sangat mudah. Seperti membersihkan kandang misalnya. Itu harus dilakukan setiap pagi sama sore atau setiap kali mereka ini pup atau pipis. Oh gitu. Iya, sesimpel itu. Kayak bayi ya? Ya, bener kayak bayi. Harus dijaga kebersihannya. Oke. Sama kandang udah dibersihkan, dari segi pakan juga harus terkontrol, nggak boleh yang terlalu banyak dan nggak boleh yang terlalu sedikit. Nanti efeknya kalau terlalu sedikit pasti kurus, tapi kalau yang terlalu banyak obesitas. Oke. Ya, obesitas ini juga nanti pasti akan ke berbagai penyakit dari organ dalamnya. Jadi benar-benar harus perhatikan. Waduh, termasuk ini ya, kayak merawat anak juga ya ternyata ya, pasti. Merawat hewan piaraan ini ya. Iya, benar. Nah ini yang terkadang sulit ini mengontrol makanannya mungkin dokter. Kayak misalkan ini cukup nggak buat dia. Nah ini untuk supaya si pemilik ini tahu gitu ya, si kucing ini itu porsinya itu sekian kayak gitu. Ini gimana? Karena biasanya ada kucing yang agak rakus gitu ya. Iya, jadi benar. berapapun yang dikasihkan dia lahap habis gitu. Iya, nah ini cara dia tahu ini cukup untuk kucing saya. Itu gimana dokter? Oh gini, misalkan pemberian pakan ini pagi nih, dia harus tahu. Misalkan dari mangkok makanannya itu, katakanlah satu genggam makanan. Makanan yang porsi dia sebenarnya dalam 1 jam itu harus habis. Kurang dari 1 jam harus habis. Kurang dari 1 jam harus habis. Oke. Misalkan 30 menit. Setelah 30 menit dikasih habis, berarti itu porsinya. Tapi kalau 30 menit ke atas masih ada, berarti memang terlalu berlebih. Semakin lama waktu untuk menghabiskan, berarti pakan yang kita berikan itu semakin banyak, terlalu banyak. Dan itu dalam kondisi kucing yang sehat ya? Yang sehat tentunya. Oke. Nah, sekarang kalau terlalu sedikit, ini pemberian misalkan waktu minimal nih ya, waktu minimalnya itu berapa menit? Kalau sekian menit kok sudah habis, berarti ini terlalu sedikit nih. Nah, gitu. Sebenarnya untuk kategori yang seperti ini bisa dilihat dalam waktu 15 menit.
Oke. 15 menit pertama Heeh. dikasihkan yang maam yang pertama, Heeh. pasti nanti akan habis. Heeh. Coba nanti untuk 15 menit yang kedua dikasih lagi. Oke. Di situ nanti kalau misalkan udah habis berarti udah stop aja. Hmm. Nggak usah yang diteruskan. Atau yang paling simple dan yang paling sederhana bisa dilihat dari bungkus dari pakannya. Di situ, Bungkus? Iya, di Oh, bungkus iya, itu iya, iya. di belakangnya itu ada takarannya. Misalkan 1 kilo dia butuh 500 gram makanan atau mungkin 1 kilo 350 gram makanan juga bisa dalam 1 hari. Dalam 1 hari ya? Iya, dalam 1 hari. Jadi tinggal pembagiannya seperti apa kayak gitu ya? Iya, benar. Oke. Nah artinya kucing ini juga harus ditimbang berarti dokter ya? Harus ditimbang. Iya, kita harus supaya tahu nih ditimbang. kucing sekian beratnya ini makanannya berapa gram gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi itu Konselor Gracia ternyata seperti ya kita menghidupi orang kesayangan. Karena memang kayak bayi banget ini ya. Iya. Ini kucing-kucing yang semacam apa nih dokter? Jenis apa gitu ya? Sehingga perawatannya sedemikian rupa kayak gitu. Kalau kucing kampung kan berapapun oke lah gitu kan? Sebenarnya semua kucing Oh hampir semua sama. kucing hampir sama. Hampir sama, iya. Kucing kampung pun bisa Iya, di porsi seperti ini. Domestik sekalipun, ras sekalipun sama untuk takarannya. Oke. Jadi harus diperhatikan pola makannya untuk kesehatan dari si organ dalamnya. Oke. Ya. Jadi harus diperhatikan juga nih Konselor Gracia. Nah, untuk kesehatan nih dokter, misalkan ya kayak vaksinasi ada juga untuk kucing. Ada. Nah, ini seperti apa? Apakah si pemilik bisa atau harus ke dokter nih? Kalau untuk vaksin harus ke dokter. Oke. Karena nanti ada pemeriksaan terlebih dahulu tentang semua kondisi dari si kucingnya, apakah sehat ataukah ada gejala sakit. Jadi syarat dari si vaksin itu benar-benar harus sehat. Oke. Nggak boleh ada muntah, nggak boleh ada diare, pilek atau semacamnya. Oke. Benar-benar harus fit ke kondisinya. Benar-benar kalau mau sebelum divaksin kondisinya harus fit dulu ya. Iya, harus fit. Artinya harus ada pemeriksaan gitu ya. Iya, benar, harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Check up ya. Iya. Check up dulu. Check up untuk kucing nih. Iya. Oke, ini ada yang bertanya nih. Terima kasih ada Ayuna ya ada di Malang nih. Mau tanya dan mohon penjelasannya. Jadi kucing saya itu udah 3 hari nggak mau makan dan dia ini beberapa kali muntah-muntah atau bahkan sampai berbusa seperti itu dokter. Oke. Tapi dia kalau minum itu mau, tapi nggak mau makan. Nah ini saya harus bagaimana dokter biar dia ini mau makan lagi? Oke. Kalau untuk muntah itu ada 2. Yang satu memang dari gejala sakit atau yang satu itu muntah karena bulu atau hairball. Bulu? Iya. Jadi kucing itu kan sering jilat-jilat badannya. Oh ya. Ya. Iya. Itu harus kita perhatikan apakah bulunya itu rontok atau enggak. Oke. Umumnya kalau kucing-kucing yang berbulu tebal dan rontok pasti akan sering hairball atau muntah bulu. Itu enggak apa-apa, itu normal. Iya. Habitnya memang seperti itu. Tapi ketika kucing ini muntahnya makanan, terus muntah busa, warna kuning atau putih, untuk mengembalikan si maamnya memang harus ada perawatan terlebih dahulu. Seperti dicek upkan dulu tentang kesehatannya. Karena muntah ini gejala dari semua penyakit. Untuk kucing atau untuk semua hewan? Untuk semua hewan. Untuk kucing, anjing, pet animal apapun, gejala muntah ini semua penyakit ada. Oke. Jadi memang harus segera dicek upkan untuk kesehatannya. Karena bulan-bulan yang sekarang ini sampai Desember nanti, bahkan sampai bulan Mei ke depan, puncak-puncaknya virus. Loh, gitu ya? Iya. Untuk hewan? Untuk kucing akan tinggi untuk intensitasnya. Oke. Jadi lebih baik untuk Mbak Ayu tadi ya. Iya. Sebaiknya langsung dibawa ke klinik, klinik terdekat. Yang ada dokternya, memang benar-benar ada dokternya, biar nanti diperiksa terlebih dahulu memang mengarah ke penyakit A, B atau C atau cuma gara-gara hairball aja. Ya, yang paling ringan sih cuma kembung, gara-gara kembung. Kembung karena ada bakteri, overgrowth. Nanti diinjek antibiotik mungkin atau anti muntah. Nanti 1 atau 2 hari dengan kondisi yang bagus, respon tubuh yang bagus, pasti akan sembuh. Oke. Iya. Itu ya Mbak Ayuna ya. Jadi segera dicekkan saja kucingnya ini. Jadi itu karena penyakitnya belum bisa diketahui ya. Artinya dokter ya sebelum ada cek ya. Iya, belum bisa diketahui. Oke.
Jadi seperti itu. Kalau tanda aja ya itu tadi kalau muntah berarti artinya semua penyakit itu ada di situ gitu ya. Iya, benar. Sebelum dicekkan nanti fokusnya ini penyakit apa itu belum bisa diketahui. Iya, Kalau hanya lewat tanda saja. Iya. Oke. Ke dokter lagi nih ya, Dokter Niki. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, ada Mas Ivan. Dia bertanya yang dibutuhkan untuk merawat kucing nih, apa kira-kira dokter? Karena saya mau beli kucing nih untuk dipiara, gitu. Oke. Yang pertama yang awal itu harus yang harus dibeli kandang, perlengkapan mulai dari tempat makan, tempat minum. Terus kita harus pandai-pandai memilih makan. Nah, soalnya untuk makan ini banyak banget versinya. Dan kita harus tahu kucing apa yang harus kita ambil atau piara. Oke. Misalkan ras Persia atau mungkin yang bulu pendek, bulu panjang, ataupun yang bulu kapas. Nah, nanti juga harus diperhatikan. Sisir juga perlu karena setiap saat kita harus, misalkan kucing kita bulunya terlihat acak-acakan, kita harus rajin sisir biar nanti nggak menggumpal. Oke. Ya, karena kalau gumpal itu nanti ya jalan terakhir, kalau nggak bisa diapa-apain lagi harus dipotong, harus digundul. Iya. Oh gitu ya, harus digundul ya? Iya. Oke. Sama lah kayak kita kalau rambut kita terlalu tebel terus gimbal, cara yang paling enak ya harus digundul itu tadi, di clipper. Oke. Artinya kandang, terus tempat untuk makan, tempat minum, ya. Terus pemilihan pakan, sama nutrisi yang harus diberikan. Mungkin vitamin ABC mungkin, atau mungkin dari segi air minumnya dipilih yang bagus, dalam artian nggak pakai air keran, pakai air galon aja. Ya seperti itu. Karena kan kalau air keran kita nggak tahu nih di dalamnya ada bakteri apa aja. Oke. Atau mungkin ada kandungan apa aja. Begitu nanti dikonsumsi kucing kita, dianya mungkin ada respon keracunan, pasti nanti ada respon muntah, lesu, yang paling parah kalau udah keracunan meninggal nanti. Oke. Iya. Terus kalau misalkan tempat untuk pupnya mungkin? Oh iya, sama tempat pup atau litter boxnya. Oke. Itu nanti juga harus disediakan, sama tipe pasirnya, yang menggumpalkah atau yang biasa. Oh, ya. Ada tipe pasir juga ya? Iya, ada. Kalau yang menggumpal ya sama-sama ada enak sama enggaknya sih. Oke. Kalau untuk menggumpal, begitu ada pup atau pipis, mereka langsung akan ketutup, diserok, dibuang. Nggak bisa dicuci lagi. Tapi kalau yang nggak menggumpal, mungkin harus ya sering-sering kita bersihkan dan nggak bisa langsung diserok. Kadang-kadang masih ada katakanlah pipis atau pup yang nggak tertutup. Jadi memang harus dibersihkan total ya? Iya, harus dibersihkan. Oke. Perawatan mandi, kalau boleh saya sarankan mungkin seminggu atau 10 hari sekali. 10 hari sekali itu udah paling lama? Iya, udah paling lama. Tapi kadang-kadang ada kucing itu yang dia pinter, selalu self grooming atau jilat-jilat sendiri. Jadi untuk kotorannya itu nggak terlalu ada. Jadi tetap bersih, walaupun mandi sebulan sekali tetap bersih dia. Ada yang seperti itu juga ya? Seperti itu, ya. Oke. Artinya kucing jilatin tubuhnya itu mandi ya dokter? Iya, mandi. Serius itu ya? Iya, self grooming itu mandi. Jadi kalau kita kan mandinya ya pakai air, pakai sabun dan sebagainya. Tapi kalau untuk kucing ya jilat-jilat itu, dia membersihkan dari bulu-bulunya. Tapi ternyata memang benar sih ya, kucing yang seperti itu habis dia melakukan hal itu, dia tidur gitu ya, habis bangun tidur kayak kelihatan fresh gitu. Iya, pasti. Cuma tetap harus kita bantu sih. Iya, oke, bener. Tapi susah nih dokter kalau ini mungkin cerita sedikit saja di banyak juga nih dari teman-teman yang piara kucing-kucing biasa lah ya, kucing lokal kayak gitu ya. Seringnya mati itu karena keracunan. Keracunannya ini keracunan tikusnya tetangga yang diracun, dokter. Iya. Memang sering banget kejadian seperti itu. Kadang-kadang ya kita kan ada kucing datang, kita kasih makan, dia keluar lagi. Kita nggak bisa ngontrol dari maem ketika di luar. Iya benar sih. Iya. Yang paling sering memang keracunan dari racun tikus. Karena mereka kan juga ketika ada yang benda bergerak atau ada tikus, respon mereka akan mengejar. Oke. Ya, naluri mereka masih ada sebenarnya. Akhirnya keracunan atau mungkin tertular dari penyakit dari si tikus juga bisa. Nah, untuk mengatasi supaya kucing kita ini tidak seperti itu nggak bisa ya dokter ya? Karena itu sifat alami dari si kucing ya? Iya, sifat alami. Cuma untuk tindakan pencegahannya atau preventifnya,
kalau benar-benar kita udah sayang sama beberapa kucing, kalau bisa kucing itu di-keep di rumah kita aja. Dalam artian di dalam rumah bisa, atau mungkin di halaman juga bisa. Jadi nggak usah yang terlalu jauh keluar mainnya. Itu bisa mengurangi dari kejadian seperti itu. Jadi sekalinya dia tidak bersuara di mana gitu langsung dicari gitu ya, Je? Ya, kalau bisa masukkan gitu rumah lagi gitu. Iya. Oke, itu tadi Kausla Gracia. Jadi memang merawat kucing ini ya susah-susah gampang ternyata ya. Banyak sekali faktor yang harus diperhatikan seperti itu, dan harus menjaga tentang kebersihannya dan sebagainya. Nah, alat nih ya, alat untuk merawat kucing ini yang harusnya ada di rumah atau setiap kali kita butuhkan tuh ada, kira-kira yang paling digunakan itu apa, dokter? Yang pertama sisir. Sisir ya. Ya, karena bulu kucing ya pasti akan ya nggak beraturan lah ya. Iya. Tahu sendiri kalau udah pergerakan terlalu over, akan nggak terlalu beraturan. Terus yang kedua, serok untuk ngambil pup sama pipis yang di litter box-nya. Oke. Terus tempat untuk menyimpan makanannya itu harus tertutup. Iya. Nggak boleh yang terbuka. Jadi misalkan kita beli makanannya udah terbuka, sesegera mungkin harus masukkan ke toples minimal. Oke. Itu yang harus diperhatikan. Bak pasir itu kalau saya pribadi minimal 2. Misalkan yang satu udah kotor banget, dicuci, dijemur, tinggal yang satu yang masih baru dikasihkan lagi. Oke. Iya, Jadi tidak harus menunggu si bak kotoran tadi kering gitu ya. Iya. Karena sudah ada penggantinya kayak gitu. Iya. Minimal ada 2 lah ya. Minimal 2. Kalau misalkan pengen lebih hangat lagi, bisa alasnya bisa dikasih kain atau mungkin handuk bisa, atau mungkin kain yang hangat juga bisa. Oke. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Hani ya di Malang juga nih. Dokter, saya mau tanya, saya kan punya kucing nih, baru saja saya dapat dari teman gitu ya. Cuman saya kasih makanan jenis A, B, C ini kok dia nggak mau gitu. Ini gimana caranya kita ini bisa tahu kucing kita ini sukanya tuh makan yang jenis apa? Ini bagaimana kira-kira, dokter? Oke. Gitu. Kalau kucing Sudah kadung beli makanan, tapi dia nggak mau iya, makan. harus disamakan sama pakan sebelumnya. Jadi sebelum pemilik sebelumnya ngasih makan produk A, jadi Mbak Hani harus menyamakan maknya. Jadi nggak boleh pakan A di owner pertama, terus di Mbak Hani pakan B. Pasti nanti akan kaget. Yang pertama yang nggak mau, tapi nanti akan diare. Karena bisa kaget. ya? Iya, pencernaan Oke. kaget. Iya, iya. Itu. Coba tanyain aja ke owner sebelumnya, beliau pakai makanan apa, tipe yang apa. Nanti disamakan dulu. Setelah jalan 1 minggu kurang lebih, nanti kalau mau ganti ke pakan B sesuai dengan keinginan Mbak Hani, nanti dimix dulu. Jadi pakan lama sekitar 80%, nanti yang 20% pakan yang baru. Jalan 1 minggu 50-50, jalan 1 minggu lagi 80% yang baru, 20 yang lama. Setelah itu minggu yang selanjutnya full ke yang baru bisa. Oke, jadi tidak langsung bikin makanan yang jenis baru gitu ya? Iya, benar. Nanti kondisinya selain dia tidak mau makan bisa jadi ke diare. Iya, biasanya ngedrop, diare. Iya. Akhirnya ya pemeriksaan lebih menyarankan kita ke rawat inap kalau udah seperti itu. Oke. Nah sekarang ke House of Pet nih, dokter sendiri. Dokter kan sudah 1 tahun lah ya di situ ya. Ini proses perawatan sendiri kalau misalkan ada yang menitipkan di House of Pet ini seperti apa, dokter? Melalui pemeriksaan seperti apa sampai dia bisa menitipkannya di situ? Kalau untuk kategori dari kita, misalkan ada kucing yang baru datang, dalam artian pertama kali ke kita, kita harus cek dulu semua kesehatannya. Apakah dia udah vaksin atau belum? Yang pertama itu, obat cacing rutin atau enggak? Habis itu kalau memang obat cacing belum atau vaksin belum, nanti kita sendirikan di ruang yang beda. Jadi ada dua ruangan yang memang udah vaksin dan obat cacing, sama yang belum vaksin dan obat cacing. Jadi nggak boleh disatukan. Oke. Kalau misalkan nanti ada gejala sakit, baru nanti juga ke ruangan yang sakit. Ruangan sakit pun kita ada 2, yang non infeksius sama infeksius. Jadi harus beda, benar-benar harus kita cek dulu. Nanti untuk penentuan masuk kemana. Kalau titip sehat,
atau pet hotel nanti ada dua ruangan itu. Ada 2 ruangan itu ya. Iya. Oke, artinya yang sakit pun ada ruangan tersendiri ya, dokter Iya, ya. bener, ada Tidak ruangan dijadikan satu seperti itu ya. Enggak. Nanti malah ketularan. Karena emang penyakit di kucing ini kan macam-macam tadi ya. Ini kalau ciri-ciri nih yang paling kentara mungkin kalau kucing ini kena virus itu di seperti apa, dokter? Kalau untuk virus biasanya dia muntah yang berkali-kali. Oh, sering gitu ya? Sering, intensitasnya tinggi banget sampai 6, 7, 8 kali dalam satu hari. Diare, kadang-kadang diare yang berdarah. Jadi tapi bukan yang merah ya. Iya. Hitam, lebih ke hitam. Waduh, sampai gitu ya darahnya ya? Oke. Terus yang ketiga itu lemes. Jadi dia tengkurap aja. Dia gak mau gerak sama sekali Nggak gitu mau ya? gerak sama sekali. Kalau kita pegang telinga itu dingin banget. Karena virus ini tandanya salah satunya yang paling bisa terlihat suhunya turun. Jadi ngedrop. Ngedrop gitu ya? Kemungkinan besar pasti mengarah ke virus. Nah, virus-virus di hewan, khususnya di kucing ini dokter, ini sejenis apa kira-kira? Bisa dikatakan sama nggak sih sama yang ada di manusia gitu? Kalau di manusia mungkin beda ya. Oh. Ya, jadi di kucing itu yang paling utama, yang paling sering kita jumpai ada 3. Virus Panleukopenia, Rhinotracheitis, sama calicivirus. Nah, yang saat ini lagi rame nih, iya. karena ini kan bulan-bulan virus katanya dokter Iya, tadi. bener. Ini apa nih? Yang lagi rame, yang lagi booming ini si Panleukopenia. Oh. Ya. Di klinik itu ada 1, 2, 3. Kalau nggak salah 4 atau 5 Yang kena ini ya? yang kena ini, ya. Itu diisolasi kan? Diisolasi. Memang beda ruangan. Dan itu sendiri-sendiri nggak? Atau mungkin yang terkena virus sama ini dijadikan satu seperti itu? Jadi satu ruangan nanti beda-beda kandang. Oh gitu. Ya, satu ruangan Tetap beda-beda satu kandang. ruangan, cuman beda-beda kandang gitu Beda-beda ya. kandang. Dan nanti juga ada SOP ketika sesudah megang harus pakai desinfektan terlebih dahulu. Oke. Ya. Ini kan standarisasi saat ini juga gitu ya. Penerapan Iya, bener. kesehatan tidak hanya pada manusia, di hewan juga seharusnya. Iya, di hewan juga. Oke. Nah, jadi artinya di situ ada tes kesehatan dulu ya sebelum si kucing ini bisa dititipkan di house of pet kayak gitu ya. Bener. Jadi ini harus clean dulu nih, baru ditentukan ini bakal masuk ke ruangan yang mana nih. Iya. Kalau fit sehat, oke, ruangan yang sehat. Yang sehat. Gitu ya. Tapi kalau ada sakitnya misalkan ini virus nih, berarti artinya harus di ruangan yang tadi Ruang gitu yang ya. Virus, iya. Oke. Jadi penanganannya supaya benar-benar signifikan gitu ya. Terus untuk dokternya sendiri ada berapa dokter dia? Pasti kan yang titip banyak juga gitu loh. Iya. Di kita ada 3 dokter. Oh. Saya pribadi ada dokter Desi sama dokter Paskara. Oh, dokter Desi Iya, yang pernah kesini juga. Oh gitu ya? Kayaknya pernah kesini dia. Iya. Terus untuk dokter Niki ini di spesialis bagian sakit apa nih kira-kira untuk kucing ini? Kalau saya lebih ke eksotik sih ya. Oh. Jadi untuk penanganan seperti reptil, terus mamalia seperti musang, Oh, landa iya. dan sebagainya. Ada juga yang ditip di situ. Ada pasti ada. Yang sering itu iguana sama turtle atau kura-kura. Iguana sama kura-kura. Kura-kura darat. Hmm. Itu paling sering. Hmm. Karena kan mereka mungkin ownernya sebelum pandemi ini kan tahun lalu itu pulang kampung, mudik itu istilahnya. Jadi dititipkan ke kita semua. Itu yang paling sering. Yang paling sering ya. Iya. Nah, iguana ini termasuk hewan yang eksotik dan liar juga nggak ya? Kalau udah masuk Indonesia, udah masuk domestikasi. Jadi Seperti apa itu? udah masuk pet animal. Oh, Iya. dipiara gitu ya? Hewan piaraan. Padahal di negara aslinya itu dia jadi wabah. Afrika ya? Lebih ke Amerika sih ya. Oh, Amerika ya? Oke. Itu lebih ke wabah. Mereka dimusnahkan, tapi di kita jadi pet animal. Jadi pet animal. Iya. Tapi kalau di daerah-daerah gurun ini pet animalnya lebih sangar-sangar lagi ya? Ya. Singa ya. Tapi di Indonesia ada nggak sih yang piara hewan buas seperti itu untuk pribadi gitu? Ada nggak kira-kira? Ada mungkin ya. Seperti karakal, terus Itu apa savana. itu karakalin? Sejenis kucing besar. Kucing besar. Jadi mereka dari luar, dari benua Amerika, yang memang udah didomestifikasi, udah dibreedkan, kemudian
diperjualbelikan. Oh, ada jual belinya juga ya? Iya pasti. Oke, dan itu sah ya dilakukan ya? Harusnya sih sah ya, karena ada surat-surat yang Oh gitu. dipenuhi kok. Oke. Jadi memang ada surat-suratnya seperti itu. Iya pasti ada. Hewan buas Lokanus Gracia. Ternyata di Indonesia juga ada yang piara. Soalnya di Blitar sendiri itu ada beruang. Oh beruang. Iya. Dan itu udah besar. Pribadi ya? Pribadi. Kok bisa gitu? Ternyata ada surat-suratnya juga, dokter. Sebenarnya sih untuk surat fiknya masih kadang-kadang ada yang bilang nggak ada, ada yang bilang ada. Tapi kalau sampai pribadi mungkin ya bisa juga mengurus. Cuma nanti suratnya itu lebih ke konservasi, bukan yang pribadi. Artinya tetap ada pengawasan juga ya dari mungkin Jadi lembaga PKSDA biasanya. Oh. Iya, tetap ada pengawasan. Oke. Jadi beberapa kali pasti dicek gitu ya? Iya, mungkin ada bertahap sebulan sekali mungkin atau 2 bulan sekali ada pengecekan. Oke. Iya. Ini termasuk hewan yang dilindungi juga gitu ya? Iya, dilindungi. Oke, dokter, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya. Kalau misalkan kita memelihara hewan eksotis seperti iguana misalnya, ini perawatannya pun juga seperti apa, dokter? Saya kayaknya tertarik nih mau beli. Ada Aldi. Oke, Mas Aldi. Iya. Yang harus diperhatikan, iguana termasuk reptil, harus terpenuhi dari sisi sinar matahari. Jadi harus dijemur setiap pagi. Kalau bisa memang setiap hari dijemur, setiap pagi ataupun sore. Oke. Terus untuk pola makan itu bisa pakai sayur-sayuran, mulai dari kangkung, terus lada, sawi, semua jenis sayuran bisa. Oke. Buah-buahan pun juga nggak ada permasalahan, seperti semangka, plem mungkin, terus pepaya bisa, tomat sekalipun juga bisa. Oke. Tapi memang harus diperhatikan segi pemberian dari pola makannya, karena ada beberapa sayuran itu yang terlalu tinggi kalsium, akhirnya menyebabkan penumpukan kalsium di dalam. Jadi nanti akan terjadi pembentukan batu di dalam kantong pipisnya atau di saluran pencernaan bagian belakang. Oke. Tindakannya memang harus operasi, jadi harus dibuka dan diambil. Kalau untuk obat-obatan sangat lama. Sangat lama ya? Sangat lama. Bisa ngikis tapi pelan-pelan dan lama banget. Nah, iguana ini bukan termasuk ini ya? Apa itu namanya? Bunglon ya, bukan ya? Oh bukan, beda. Beda ya? Ya sama-sama reptil, tapi memang jauh berbeda. Oh, jauh berbeda ya? Iya. Tapi sorry nih dokter, bunglon ya, saya bicara itu bisa dipelihara juga nggak sih sebenarnya? Bunglon yang apa ini? Kalau bunglonnya yang dari kita, ya yang di kadal-kadal hijau itu, yang hijau, yang biasanya di pohon itu lah ya? Kadal kebun itu bisa. Oh bisa? Ya, kalau mau dipelihara monggo nggak apa-apa. Tapi memang itu lebih ke karnivor. Oh gitu. Dia karnivor ya? Karnivor. Dia nggak makan daun-daunan ternyata. Enggak, dia lebih ke insektivora. Jadi pemakan serangga. Oh, pemakan serangga dia. Insektivora. Iya. Beda dengan iguana, itu benar-benar herbivore. Tapi iguana ini untuk warna dia nggak bisa berubah-ubah seperti bunglon ya? Oh, nggak bisa. Paling kalau misalkan kita jemur, dia akan lebih gelap karena nyerap panas. Oh gitu. Tapi kalau udah cukup panas dari si dia, nanti akan berubah ke warna semula, warna cerah. Bisa ke hijau, ke warna dasarnya ya, hijau, merah, kuning, ataupun biru. Ada yang albino nggak sih? Ada. Albino. Oh ada juga? Iya ada. Jadi warnanya kuning, matanya merah, itu pasti albino. Oh gitu ya? Iya. Karena kan memang hewan-hewan eksotis itu biasanya orang suka karena warnanya gitu ya. Iya, sorry, saya bilang tokek nih ya. Itu termasuk eksotis juga? Kalau udah kita piara dan udah kita rawat berberawat, masuknya ke eksotik. Kan ada juga nih tokek itu warnanya tuh macam-macam gitu ya, dan jenisnya ternyata juga banyak sekali. Iya benar. Ada tokek yang kayak di rumah itu, terus tokek terbang, ada juga yang di pepohonan juga termasuk yang memang bisa dipelihara, tapi kadang-kadang per individu beda tujuan. Memang dipelihara karena eksotik, atau memang dijadikan hewan produksi. Jadi diambil kulitnya atau mungkin dagingnya kayak gitu. Oke. Karena saya pernah lihat nih ada orang piara tokek dengan jenis macam-macam, ada yang
albino juga ternyata di situ dan dijual belikan gitu ya. Dan itu harganya wow, Iya, fantastis memang. juga. Iya. Nah, tokek itu sebenarnya kalau dari eksotiknya itu bisa dinamakan gecko biasanya. Nah itu gecko Iya, gitu ya. gecko. Iya iya iya. Sebenarnya saya nggak terlalu suka sih karena tokek gitu. Oke, untuk di House of Pets sendiri sekarang ke House of Pets ya. Artinya saat ini juga masih ada ya kucing yang terkena virus yang ada di sana. Iya, ada. Ini perawatannya sangat insentif sekali tentunya. Iya, banget. Kita lakukan pengobatan 3 kali sehari dan waktunya memang ada yang pas jam malam, pagi sama di siang hari. Untuk vitamin juga kita selalu kasihkan, sama energi juga. Karena dengan adanya virus, metabolisme akan turun. Semua yang harusnya normal biasanya akan stop di situ, akan stuck. Metabolisme turun. Oleh sebab itu nanti pembentukan energi juga berkurang, lemes, lesu, bahkan ada yang sampai kematian. Ya, karena kitten belum terbentuk antibodinya, belum bagus. Akhirnya ada virus yang masuk, antibodi nggak bisa bekerja dengan bagus, meninggal. Ini kucing yang masih anakan gitu ya? Iya, tapi juga ada yang udah dewasa sekalipun, kalau udah antibodi udah nggak bagus, kemasukan virus, terinfeksi virus, pasti akan mati. Artinya ini saat ini kondisinya memang lagi apa ya? Lagi banyak virus untuk hewan khususnya di kucing ini ya. Iya, benar. Sampai perkiraan sampai bulan? Terakhir itu kemungkinan sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei ya. Iya, paling nanti ya tinggal. Ini apakah siklus tahunan atau gimana, dokter? Memang siklus tahunan. Iya. Gitu ya ternyata ya. Setelah musim hujan biasanya. Oh gitu. Iya. Waduh, ini konslagrasi harus diperhatikan banget ya untuk Anda yang pecinta kucing gitu ya. Tapi intinya seorang pemilik yang harus tahu itu tetap ya untuk penanganannya nggak boleh disertai dengan kepanikan juga dokter ya. Iya benar. Karena kadang panik orang ini, waduh ini berbusa nih, langsung dicekokin sama ini apa namanya susu. Kalau kalau nggak gitu dicekokin sama air kelapa gitu ya. Iya. Tapi ternyata ini kejadian pada saya sendiri dokter. Saya punya kucing kampung gitu ya, berbusa seperti itu. Saya cekokin pakai air kelapa, dia sembuh dokter. Sembuh. Ini bener-bener kena racun kalau kayak gini ya? Kemungkinan sih ya. Karena kan dia kayak tadi yang saya bilang, untuk muntah, berbusa dan sebagainya itu gejala dari semua penyakit. Untuk lebih lanjutnya pasti ada pemeriksaan sama pemeriksaan penunjang, kayak X-ray, mungkin cek darah ataupun USG. Pernah gak sih ini ada datang nih pasien gitu ya, kucing sakit nih ya. Ini waktu di pemeriksaan kok di tengah-tengah pemeriksaan malah meninggal gitu. Pernah ada kayak gitu kejadian? Iya pernah. Jadi memang kondisinya emang udah parah gitu udah ya? Udah parah banget. Jadi datang itu tinggal kalau istilahnya Senin Kemis nafasnya. Itu udah benar-benar terlambat. Owner pun ya mungkin ada kerjaan dan semacamnya. Akhirnya bawaan juga terlambat. Di tengah-tengah pemeriksaan nafas udah nggak bagus, suhu juga udah drop banget, udah nggak terukur sama termometer. Ada kemungkinan seperti itu. Pasti artinya sebelum diperiksa pun si owner ini harus dikasih tahu juga ya. Ini nanti kalau kejadiannya seperti ini ya harus ikhlaskan gitu ya. Benar-benar harus siap untuk kabar yang terburuk. Oh iya benar-benar. Kayak masuk ke ruang ICU gitu. Iya. Ini memang harus diberi penjelasan seperti itu juga ya dokter ya. Kalau enggak nanti waduh ini bisa banyak protes juga nih. Iya, karena kan ekspektasi dari owner itu kucing datang ke klinik ataupun ke rumah sakit sekalipun sembuh. Iya sih. Iya. Orang pun juga sama sih ya. Iya. Ini sakit udah parah nih keluarga saya. Saya bawa ke rumah sakit sini, ekspektasi saya keluar harus sembuh nih gitu ya. Iya, harus sembuh. Tapi kita nggak akan menjanjikan kesembuhan. Kalau misalkan memang keadaan udah berdrop, udah nggak bisa ditolong, kita akan selalu ngomong mohon maaf kucingnya ini udah kritis. Jadi untuk selanjutnya kemungkinan terburuk ya pasti meninggal dan harus siap-siap kabar yang terburuk. Tapi kalau gini dokter, misalkan ya kondisi sehat nih, cek segala macam sehat, masuk ya kan, keluar dalam kondisi sakit, ini gimana dokter kira-kira? Itu biasanya terkena infeksi dari kita.
Oh gitu. Ya. Ini untuk penanganan berikutnya seperti apa? Apakah terus ditangani seperti itu atau gimana? Kita infokan ke owner. Oh gitu, artinya diserahkan ke ownernya gitu ya? Oh bukan, kita infokan. Oh kita keinfokan ke owner, Ya, oke. infokan Hah? kucing yang kemarin katakanlah sakitnya cuma diare, terus habis itu ada muntah, tapi ternyata ke belakang kok mengarah ke virus, kita akan sampaikan. Oke. Ya, memang ada kemungkinan tertular dari kita, dari klinik yang dituju pasti ada. Karena kan klinik itu atau rumah sakit tempat keluar masuknya penyakit. Iya benar. makanya- Bisa jadi waktu di ruang pemeriksaan tadi pas ada yang nempel dikit gitu ya. Iya bisa. Iya, Di ruang iya. pemeriksaan ataupun kita salah megang, kita lupa untuk sterilisasi juga bisa. Oke, artinya harus selalu ada clearance ya, Iya, dokter ya. benar. Jangan sampai enggak karena harus steril banget nih ya, apalagi steril ruang banget. pemeriksaan seperti itu ya. Iya benar. Oke. Nah, ini juga buat kawan Selagrasia, intinya segala kemungkinan itu bisa terjadi, jadi harus diwaspadai juga gitu ya. Iya. Kalau sudah mau dibawa ke klinik, dimanapun itu kliniknya, segala kemungkinan harus dipersiapkan gitu ya. Jangan sampai punya ekspektasi yang sangat tinggi, keluar dari situ kok makin parah atau mungkin malah meninggal seperti itu, terus kita kecewa gitu ya. Iya. Karena memang kekecewaan itu memang sifat manusia, dokter. Iya pasti. Iya. Oke, kawan Selagrasia, ini tadi bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih dokter Niki sudah hadir di studio Selagrasia FM. Oke. Semoga ini banyak manfaat yang bisa diambil oleh kawan Selagrasia. Ya. Bagaimana teman-teman ini nanti akan memelihara apapun itu ya, hewan eksotika atau mungkin kucing atau mungkin anjing, tetap ada perawatan yang serius gitu ya. Kalau memang Anda cinta dengan hewan Anda tersebut gitu ya. Oke, terima kasih kawan Selagrasia, terima kasih dokter Niki yang sudah hadir di studio Selagrasia FM. Kita berdua pamit. 982 Solagrasia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solagrasia FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasia FM, hits musik terbaik.